Siregar, kenapa kamu sampai bisa mengajar jauhnya sampai ke Kota Baru? Ini saya lihat kamu ini mengajarnya di daerah apa? Ini Cantung. Itu Pak begini ceritanya. Saya dulu melamarnya secara nasional di Jakarta. Saya melihat bahwa ada satu kabupaten yang formasinya banyak. Lalu itu ada ditulis Kota Baru. Karena karena terpengaruh dengan barunya ini, pikiran saya itu adalah kota yang bagus. Kota tidak tahunya, jadi begitu saya sampai ke Kota Baru, saya ditempatkan di Cantung. Saya menyeberang lagi naik Klotok. Assalamualaikum, selamat pagi. Mendapat pulang dalam channel Ada Satu Kisah. Ya, apa kabarnya? Mudah-mudahan baik aja. Ini musim penghujan, berjaket aja nih. Tapi sebelumnya ada yang betakon nih. Kenapa maka duduk di kursi goyang? Ini kursi goyang bersejarah. Ini dulu menukar di Loak. Ini menurut ceritanya itu, kisahnya, ini pun orang di Handilman Arab sana, mungkin sudah ratusan tahun umurnya. Pekat wadah duduknya mungkin sudah tumbus. Jadi dibaiki, untung ada kawan orang Kapuas yang bisa mengolah manyam lagi, nyaman wadah duduknya ini, jadi nyaman. Goyang-goyang, duduk di kursi goyang. Baiklah, besok ini dapat kisah. Ada apa itu, dahulu waktu menatar guru-guru dari sekolah-sekolah SD ya, guru-guru SD yang ditingkatkan menjadi S1 melalui beberapa program. Salah satu programnya itu adalah praktek mengajar. Kenapa saya ini kebagian menatar guru-guru dari wilayah Pegatan dan Kota Baru. Jadi waktu itu di Pegatan, praktek mengajar. Tampillah peserta satu persatu, satu hari itu 10 orang. Nah, ada salah seorang peserta itu di Badikiau maju, ngarani maaf, ada marganya, marga dari Sumatera sana, kan banyak tuh, ada Tampu Bolon, Simbolon, Siregar, nah banyaklah. Jadi beliau ini maju ke depan. Malum orang dari sana kan, bahasa Bataknya kan mendong, itu jadi bahan guyonan dari teman-teman pesertanya. Ya tidak jadi cerita bahasanya itu ya tidak lepas dari Horas, Bah, dan yang keras-keras itu. Tapi dia percaya diri, prakteknya bagus, penguasaan ilmunya bagus, tampilannya bagus, dan keterampilan yang ditampilkannya, ditunjukkannya di dalam praktek itu bagus. Tapi yang jadi masalah itu adalah bahasanya. Tapi biasa bahasa itu, kalau saya misalnya orang dari Pakumpai, orang Dayak, bahasa saya pasti banyak bahasa tercampur bahasa Dayak, atau paling tidak lagunya, linguistik atau lingua francanya itu ke bahasa Indo. Kawan yang dari Jawa biasanya kalau mengajar juga terbawa bahasa Jawanya. Waktu saya ikut
Apa itu pencangkokan di Brawijaya juga begitu. Waktu kuliah di Bandung juga banyak dosennya berbahasa Sunda. Kalau di Jogja lagi ya bahasa Jawa medok juga kadang-kadang. Nah, limbah tuntung mengajar. Jadi karena penasaran, saya panggil. Jadi datangnya. Siregar, kenapa kamu sampai bisa mengajar jauhnya sampai ke Kota Baru? Ini saya lihat kamu ini mengajarnya di daerah apa? Ini Cantung. Itu Pak, begini ceritanya. Saya dulu melamarnya secara nasional di Jakarta. Saya melihat bahwa ada satu kabupaten yang formasinya banyak. Lalu itu ada ditulis Kota Baru. Karena karena terpengaruh dengan barunya ini, pikiran saya itu adalah kota yang bagus. Kota, tidak tahunya, jadi begitu saya sampai ke Kota Baru, saya ditempatkan di Cantung. Saya menyeberang lagi, naik Klotok, jauh lagi masuk ke Cantung. Itulah nasib saya terpengaruh dengan kata Kota Barunya itu. Tapi ya syukur juga. Saya di Kota Baru, di Cantung sudah dapat jodoh orang sini. Kemudian saya berkebun, ada tuh kebun-kebun saya di sana. Jadi itu kisahnya terpengaruh oleh Baru. Padahal wadahnya baru di ujung sana. Tapi itu contoh bahwa orang yang seperti dari Sumatera itu berani merantau jauh, ya. Jadi itu patut ditiru, ya. Jadi mereka itu berani merantau jauh kemana-mana. Dahulu ada mahasiswa saya, waktu saya tanya setelah lulus, orang dari Sumatera juga, mau kemana? Pak, saya tidak pulang ke Medan, saya akan merantau ke Papua. Oh, coba waninya. Tapi itu nekat-nekatan. Ada juga dahulu mahasiswa saya perempuan dari Medan juga. Kemana? Saya bilang mau pulang ke Medan. Tidak Pak, saya tidak kembali ke Sumatera. Mungkin saya mencari pekerjaan di Jawa. Nah, wani ke Jawa. Ini Jawanya dari Medan, mungkin itu ada kaitan keluarga. Itulah kisah pengalaman orang yang terpengaruh dengan kata baru, tapi sebetulnya dia ditempatkan di pelosok yang jauh. Terima kasih, selamat pagi. Jangan ingat subscribe, like, ya. Udah itu share dan berikan komen. Mudah-mudahan kita bisa berkisah lagi yang lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.